Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan biografi tentang Imam Al-Ghazali. Yang pertama, riwayat hidup Al-Ghazali. Nama lengkap Al-Ghazali yaitu Abu Hamid Ibnu Muhammad Ibnu Hamad Al-Ghazali, yang lebih dikenal dengan Al-Ghazali. Dia lahir di kota kecil yang terletak di dekat Tus, Provinsi Khorasan, Republik Islam Irak pada tahun 450 Hijriah 1558 Masehi. Nama Al-Ghazali ini berasal dari Ghazal yang berarti tukang menenun benang, karena pekerjaan ayahnya adalah menenun benang wol. Sedangkan Ghazali juga diambil dari kata Ghazalal, yaitu nama kampung kelahiran Al-Ghazali. Orang tuanya gemar mempelajari ilmu tasawuf karena mereka hanya mau makan dari hasil usaha tangannya sendiri dan menenun wol. Dan ia juga terkenal dengan pencinta ilmu dan selalu berdoa agar anaknya kelak menjadi seorang ulama. Pada masa mulanya, Al-Ghazali mengenal tasawuf adalah ketika sebelum ayahnya meninggal. Yang pertama, ayahnya sempat menitipkan Al-Ghazali kepada saudaranya yang bernama Ahmad. Ia adalah seorang sufi dengan bertujuan untuk mendidik dan membimbing dengan baik. Yang kedua, sejak kecil Al-Ghazali dikenal sebagai anak yang senang menuntut ilmu sejak masa kanak-kanak. Ia telah belajar dengan sejumlah guru di kota kelahirannya. Di antara guru-gurunya pada waktu itu adalah Ahmad Ibnu Muhammad Al-Radzikani. Kemudian pada masa mudanya ia belajar di Nishapur, juga di Khorasan, yang pada saat itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan yang penting di dunia Islam. Ia kemudian menjadi murid Imam Al-Haramin Al-Jumaini yang merupakan guru besar di Madrasah An-Nizifiniyah, Nishapur. Al-Ghazali belajar teologi, hukum Islam, filsafat, logika, sufisme, dan ilmu alam. Empat tahun lamanya, Al-Ghazali memangku jabatan sebagai bergelimang ilmu pengetahuan dan kemewahan duniawi. Di masa itulah banyak menulis buku-buku ilmiah dan filsafat, tetapi keadaan yang demikian tidak selamanya menenteramkan hatinya. Di dalam hatinya timbullah pertanyaan-pertanyaan dan keraguan. Ia mulai tentram dengan jalannya di Damaskus, yakni jalan sufi. Ia tidak lagi mengandalkan akal semata-mata, tetapi juga kekuatan nur yang dilimpahkan Tuhan kepadanya, para hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh untuk menuntut kebenaran. Dari Damaskus ia kembali ke Baghdad dan kembali ke kampungnya di Tus. Disinilah ia menghabiskan hari-harinya dengan mengajar dan beribadah sampai ia dipanggil Tuhan ke hadiratnya pada tanggal 14 Jumaidil Akhir tahun 505 Hijriah 1111 Masehi dalam usia 55 tahun, dengan meninggalkan beberapa anak perempuan. Pendidikan Al-Ghazali dari mempelajari beberapa filsafat, baik Yunani maupun dari pendapat-pendapat filosof Islam, Al-Ghazali mendapatkan argumen-argumen yang tidak kuat, bahkan banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, Al-Ghazali menyerang argumen filosof Yunani dan Islam dalam beberapa persoalan. Di antaranya, Al-Ghazali menyerang dalil Aristoteles tentang azalinya alam dan berpendapat bahwa filosof yang mengatakan bahwa Tuhan tidak mengetahui perincian alam dan hanya mengetahui soal-soal yang besar saja. Ia pun menentang argumen para filosof yang mengatakan kepastian hukum sebab akibat semata-mata, mustahil adanya penyelewengan. Al-Ghazali mendapat gelar kehormatan Hujatul Islam atas pembelaannya yang mengagumkan terhadap agama Islam, terutama terhadap kaum batiniyah dan kaum filosof.
Sosok Al-Ghazali mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Dia seorang ulama, pendidik, ahli pikir dalam ilmunya dan pengarang produktif. Karya-karya Imam Al-Ghazali. Pada masa Al-Ghazali hidup, ditinjau dari kondisi politik di dunia, Islam bagian timur secara eksistensi dinasti Abbasiyah di Baghdad masih diakui, tetapi secara de facto kekuasaan efektifnya berada di tangan para sultan yang membawahi wilayah tersebut dengan beberapa daerah kesultanan yang independen. Pada masa Al-Ghazali hidup, bukan hanya disintegrasi dalam bidang politik umat Islam yang terjadi, tetapi juga dalam bidang sosial keagamaan. Umat Islam terpilah-pilah menjadi beberapa golongan mazhab fikih dan aliran teologi dan masing-masing dengan tokohnya. Hal ini juga dilakukan oleh penguasa yang dengan semena-mena memaksakan paham tertentu kepada rakyatnya. Konflik sosial yang terjadi di kalangan umat Islam pada masa Al-Ghazali sebenarnya merupakan warisan masa lalu yang terus berlanjut hingga abad-abad selanjutnya. Karena memang di antara para intelek tidak ada kesamaan pandangan, mestinya paling tidak mereka tidak saling memaksakan kehendak atau paham tertentu kepada masyarakat lainnya. Memang diakui bahwa para penguasa pada waktu itu sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, para ulama kemudian saling berkompetensi dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Sayangnya, tujuan mereka bukan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi juga untuk mendapat simpati dari penguasa yang selalu memantau kemajuan mereka guna direkrut untuk jabatan-jabatan intelektual yang menggiurkan. Dalam hal ini besar sekali peranan wazir dinasti Saljuk yaitu Nizam al-Mulk yang sampai berani mengeluarkan 600.000 dinar emas dari pembendaharaan negara selama setahun guna kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan yang berpusat di madrasah-madrasah yang telah didirikannya. Tetapi usaha pembangunan ilmu ini lebih diarahkan oleh penguasa guna mengantisipasi pengaruh pemikiran filsafat dan kalam Mu'tazilah yang mereka anggap menyesatkan karena telah menerima kebenaran pemikiran filsafat secara mutlak hingga mengabaikan ajaran-ajaran agama. Dalam situasi dan kondisi seperti inilah Al-Ghazali lahir dan berkembang menjadi seorang pemikir agung dan terkemuka dalam sejarah dunia intelektual Islam. Baik, demikianlah materi kami pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.